Bismillahirrahmanirrahim. Hadis nomor 355. Haddatsana Muhammad bin Al-Musanna qala haddatsana Yahya qala haddatsana Hisham qala haddatsani Abi Umar bin Abi Salamah annahu ra'a sesungguhnya dia melihat an-nabiyya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam usolli salat Nabi fi saubin wahidin menggunakan satu baju, satu kain di baiti Ummi Salamata, di rumah Ummu Salamah, istri beliau. Qad alqa, dan beliau Nabi telah mengikatkan toropaihi, dua ujung dari baju itu atau kain itu, ala atiqaihi, kepada belikat atau leher beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terus hadis 356, haddatsana Ubaid bin Ismail qala haddatsana Abu Usamah an Hisham an abihi an Umar Abi Salamah sama qala berkata, ra'aitu, saya telah melihat Rasulullah kepada Rasulullah SAW yusolli, salat Nabi bisa bin wahidin, menggunakan satu baju, satu kain, mustamilan, yang menutupi itu pada badan Nabi, bihi, dengan itu satu kain itu, di baiti Ummi Salamah, di rumah Ummu Salamah, wadi'an, sambil meletakkan Nabi toropaihi, dua ujung dari baju atau kain tadi, ala atiqaihi, pundak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dua hadis ini menyatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam menggunakan satu kain pada saat beliau melakukan sholat. Yang maksud satu kain itu yang dimaksudnya satu baju barangkali. Kalau dalam bentuk kain ya satu sarung, hanya satu lembar yang bisa menutupi seluruh badan beliau. Seluruh badan beliau hanya dengan satu kain secara menyeluruh, yang saat itu beliau mengikatkan ujung kainnya itu ke leher. Ya, seperti sarung itu. Sarung diikatkan, kemudian menutupi bagian bawah badan beliau juga. Ya, hadis ini sama seperti hadis yang sudah tempo hari. Artinya boleh menggunakan satu kain, yang penting itu menutupi auratnya. Nanti ada penjelasan lain tentang macam-macam bentuk, bisa dalam bentuk sarung, bisa juga celana panjang dan seterusnya. Bisa juga yang dimaksud satu kain itu ada al-iltihab, semacam diselimutkan gitu kan. Jadi seperti kain ihram kan agak panjang gitu. Itu bisa dijadikan sebagai alat untuk sholat, penutup aurat maksudnya. Caranya yaitu dilipat-lipat saja. Bil iltihab, istilah di hadis ini. Al-iltihab al-madhkur alla yandur al-musalli ila aurati nafsi idza raka'a. Yang penting pada saat si musolli tadi, orang yang sholat itu ruku, nah itu tidak sampai lutut, apalagi pahanya itu terlihat. Karena kalau paha itu sudah masuk aurat untuk laki-laki itu. Dalam sholat ataupun di luar sholat itu. Jadi tidak boleh diumbar gitu maksudnya. Apalagi kalau dalam sholat. Tapi lutut sendiri itu bukan aurat, gitu, termasuk pusar. Gitu. Jadi masih kelihatan lutut pada saat ruku nggak apa-apa. Tetapi kalau kain itu terlalu pas di lutut, saat ruku itu akan terangkat. Nah, akhirnya kelihatan pahanya. Itu bisa membatalkan juga.
Jadi harus dilebihkan maksudnya. Harus dilebihkan dari lutut. Kemudian hadis nomor 357. Haddatsana Ismail bin Abi Uwais qala haddatsani dan seterusnya anak Aba Murrota, sesungguhnya Aba Murroh maula Ummi Hani, yaitu bekas budak beliannya Ummu Hani binti Abi Thalib, akhbarahu, memberitakan itu Aba Murroh, annahu sesungguhnya Aba Murroh sami'a mendengar Ummu Hani kepada Ummu Hani binti Abi Thalib, taqulu berkata Ummu Hani, dahabtu aku telah pergi, telah menuju ila Rasulullah kepada Rasulullah SAW amal fatih pada tahun Futuh Mekah tahun ke-8 Hijrah. Wajadtuhu, maka aku mendapati Rasulullah itu ya tasilu sedang mandi. Wa Fatimatu bintuhu, dan Siti Fatimah putri beliau itu tasturuhu, menghalangi Nabi yang sedang mandi itu, menutupi Nabi yang sedang mandi. Qalat, berkata Ummu Hani, fasallam tu, maka aku ucap salam alaih kepada Nabi. Faqala, maka kemudian menjawab itu Nabi, man hadhihi, siapa ini? Fakultu, maka aku menjawab, anak Ummu Hani, saya ini adalah Ummu Hani bintu Abi Thalib, putri Abi Thalib. Faqala, maka menjawab Nabi, marhaban bi Ummi Hani, selamat datang Ummu Hani. Falamma farogo, maka pada saat selesai Nabi min gusli, dari mandi beliau, qoma, berdiri Nabi, fasolla, maka kemudian sholat Nabi itu sama niya rokaatin, 8 rakaat, multahipan, sambil berselimut, bisa bin wahidin, menggunakan satu kain. Falaman soropa, maka pada saat selesai Nabi sholatnya, kultu aku bertanya, ya Rasulullah, za'ama, telah melakukan ibnu ummi, anak ibuku, artinya saudaraku, annahu qatilun rajulan, sesungguhnya dia telah membunuh seseorang, qad ajartuhu, yang telah aku upah dia itu, Fulan bin Hubair, Fulan bin Hubair. Faqala Rasulullah SAW, qad ajarna, engkau telah qad ajarna, kita semua telah mengupah dia, man, kepada orang, ujir ajarti, yang telah engkau upah, ya Ummu Hani, wahai Ummu Hani. Qalat Ummu Hani, berkata Ummu Hani, wa dzaka duha, waktu itu adalah waktu duha. Nah, di sini pesan hadis ini menyampaikan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam waktu didatangi oleh Ummu Hani, beliau sedang mandi, dan mandinya waktu di Mekah itu tidak ada jamban yang permanen mungkin, maka jambannya itu hanya pakai alat penutup yang seadanya, yang saat itu dipegangi mungkin oleh Siti Fatimah. Jadi Siti Fatimah melihat Rasulullah sedang mandi. Saat itu datang Ummu Hani, tetapi Ummu Hani tahu bahwa yang sedang di dalam kamar mandi itu adalah Rasulullah. Beliau mengucap salam, tetapi Nabi bertanya dulu, siapa nih yang mengucap salam? Kemudian dijawab Ummu Hani. Tidak disebutkan di sini, Nabi tidak, dalam hadis ini tidak menjawab salam Ummu Hani. Malah beliau bertanya, siapa yang salam ini? Dijawab Ummu Hani, malah Nabi menjawab, marhaban bi Ummi Hani. Selamat datang, wahai Ummu Hani. Itu jawaban Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, saat itu selesai mandi, Rasulullah kemudian melakukan sholat. Ini sholat duha, karena waktunya waktu duha. Sebanyak 8 rakaat dengan menggunakan satu kain, yang kainnya itu diselimutkan. Jadi diselimutkan maksudnya dilipat, mungkin digulung gitu, ke badan beliau. Jadi boleh. Ya, seperti kalau dulu itu waktu di kampung di Garut, kakek, boleh bilang, ya memang kakek-kakek saya, beliau itu kalau ke masjid itu bawa selimut. Ya Pak, memang pakai selimut itu, selimut yang untuk tidur itu. Karena musim dingin diselimutkan. Nah, mungkin kira-kira seperti itu. Tentu waktu itu selimut yang digunakan Nabi itu bukan selimut yang zaman sekarang yang tebal.
Bisa jadi selimut-selimut yang asal kain saja mungkin. Ya kain zaman itulah mungkin. Beda dengan kain-kain yang saat ini yang lebih tebal yang maksud selimut. Tapi pengertian selimut di sini bukan selimut, bisa saja kain apapun yang diselimutkan. Karena kata-kata di sini multahipan, yang beliau selimutkan. Jadi bisa saja sorban gitu. Sorban juga bisa saja diselimutkan itu. Kalau lebar tentu saja itu bisa menyebabkan atau sah juga sholat yang menggunakan kain panjang itu. Multahifan bisa bin wahidin, menggunakan kain yang hanya satu sambil menyelimutkan menyelimutkannya gitu lah, diputer gitu. Itu waktu duha. Jadi boleh ya, artinya kalau kita sekarang kan disarungkan atau dimukenakan gitu. Kan kalau itu sarung sama mukena kan dijahit. Nah, ini bisa jadi tidak disebutkan dijahit atau tidak. Boleh jadi kain yang baru dipotong dipakai juga boleh. Nah, kemudian di sini fi hadits thariqil mausulah bi annaha al-mukhalifatu baina tarafai sabi ala atiqaini. Yang untuk menguatkannya itu ya ujung-ujung kainnya itu diikatkan ke leher supaya tidak lepas mungkin, untuk menguatkan ikatan. Sah, boleh saja menutupi aurat gitu. Kemudian di hadis berikutnya, Haddatsana Abdullah bin Yusuf qala akhbarana Malik an Ibnu Syihab an Sa'id bin Al-Musayyab an Abi Hurairah. Anna sa'ilan, sungguhnya seorang penanya, sa'ala bertanya Rasulullah kepada Rasulullah SAW, anis solati, perihal solat bisa bin wahidin, menggunakan satu kain. Pakola, maka menjawab Rasulullah SAW, awali kullikum sabani, apakah bagi masing-masing di antara kalian punya dua kain? Maksudnya di sini wa ma'nahu al-ikhbaru amma hum alaihi min qillatis ya. Waktu itu memang memberitakan kepada kita saking sedikitnya pakaian atau kain, belum seperti saat ini, sehingga masing-masing orang pakaian satu itu betul-betul di rumahnya hanya ada satu. Kalau kita yang maksud satu itu yang dipakai saja, di lemari masih ada cadangan gitu. Nah, yang dilakukan saat itu atau yang diberitakan saat itu, betul-betul para sahabat itu punya pakaiannya itu hanya satu yang nempel di badan dan tidak ada cadangan lagi. Nah, bagaimana itu kalau dilakukan untuk sholat? Boleh saja menggunakan hanya satu kain yang diselimutkan itu, atau kalau punya dua kain juga boleh dipakai dua macam kain. Nah, kalau kita umumnya kan sekarang ya kaum laki-laki khususnya dua kain, artinya baju terpisah, sarung terpisah, atau celana panjang. Sebetulnya lebih dari dua kain ini kan, di dalam ada kaos juga dan sebagainya. Lebih dari seperti yang dilakukan zaman Nabi SAW, itu satu kain betul-betul hanya satu kain saja, jadi belit-belit gitu. Kalau zaman kita sudah lebih dari satu kain. Nah, artinya kalau dahulu satu kain itu bukan berarti tidak boleh lebih dari satu kain. Boleh saja. Yang penting di sini menutup aurat. Laukanat salatu makruhatan bisabil wahidi lakarohat liman la jajidu illa saban wahidan. Itu menurut Imam Tohawi, bahwa pernyataan dalam sejumlah hadis di atas menggunakan satu kain itu bukan artinya harus melulu satu kain. Dan juga bukan makruh kalau kita menggunakan lebih dari satu kain. Jadi boleh saja melebihi dari satu lembar kain. Kalaupun kita mau menggunakan satu kain juga boleh-boleh saja. Sesuai dengan zamannya saat itu. Walaupun memang secara teks, secara bunyi redaksi dari hadis, banyak hadis-hadis yang menyatakan hanya satu kain, tetapi menurut para ulama di sini bukan artinya melulu hanya satu kain, boleh saja melebihi dari satu kain.
Kemudian ini masih kain-kain yang satu saja ini hadis ini. Haddatsana Abu Asim an Malik an Abi Zinad an Abdurrahman al-A'raj an Abi Hurairah. Qala berkata Abu Hurairah, qala bersabda an-Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yusalli, tidak boleh salat ahadukum, salah seorang di antara kalian, isabil wahidi, menggunakan satu kain, laisa ala atiqaihi, yang tidak ada di bagian atasnya itu syai'un, sesuatu. Nah, ini penjelasan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal muradu annahu la tazarru fi wasdihi wa yashudu turafai sawabi fi huwaihi bal yatawassyahu. Gini, memang aurat sholat untuk laki-laki itu dari bujal, dari pusar sampai ke lutut. Pada dasarnya sudah sah kalau seseorang laki-laki, maksudnya sholat hanya menutup pusar sampai ke lutut, sah. Tetapi Nabi tetap itu tidak sopan, kurang etis. Harus ada bagian atas juga yang tertutup, ditutup. Maka di sini beliau mengatakan la yusolli, tidak boleh sholat seseorang di antara kalian hanya menggunakan satu kain, yang maksud satu kain itu hanya untuk menutupi daerah ini saja, aurat. Sedangkan bagian atasnya terbuka, itu tidak bagus, tidak boleh. Walaupun secara aturan fikih syariah sah, hanya tidak sopan. Itu karena ini tetap usahakan bin a'alil badani wa in kana laisa bi auratin. Harus ada bagian atas, artinya bagian badan ini tetap ditutup walaupun itu bukan aurat bagi laki-laki. Tetap harus ditutup. Jangan telanjang gitu. Kemudian hadis berikutnya wan haddatsana Abu Nuaim qala haddatsana Syaiban an Yahya bin Abi Katsir an Ikrimah qala sami, berkata itu Ikrimah, sami itu saya mendengar Abu Hurairah, kepada Abu Hurairah yaqulu, berkata Abu Hurairah, asyhadu, saya bersaksi, saya menyaksikan, Ani, bahwa sesungguhnya aku ini sami itu mendengar Rasulullah, kepada Rasulullah SAW, yaqulu, bersabda beliau, man, siapa orang sholat yang sholat bisa bin wahidin menggunakan satu kain, fal yukhalif, maka hendaklah melingkarkannya itu baina tarafaihi, antara kedua ujung kain itu, supaya tidak jatuh, tidak melorot saat digunakan. Seperti yang dicontohkan Rasulullah, mengikatkannya itu di leher. Karena itu kainnya panjang, dengan catatan tentu sampai menutup ke lutut. Tapi kalau kainnya pendek berarti di yang daerah auratnya saja, dari pusar sampai ke lutut. Ya, tetap bagian atas usahakan jangan sampai terbuka untuk laki-laki. Kalau untuk kaum perempuan ya seperti sebelumnya, Nabi menganjurkan pakai jilbab. Artinya jilbab itu yang menutup seluruh badan. Atau mukena kalau di kita sekarang. Kemudian hadis berikutnya haddatsana Yahya bin Saleh, qala haddatsana Ulay, dan seterusnya. Perihal kain yang satu. Kharij itu saya keluar, Nabi beserta Nabi sallallahu alaihi wasallam, bi ba'di asfarihi, dalam sebagian perjalanan Nabi. Pagi itu maka saya datang lailatan, satu malam, li ba'di amrin, ini Jabir ya, dari Jabir. Untuk sebagian urusan, pabajatuhu, maka saya mendapati Nabi yusolli, salat Nabi. Wa alayya, dan aku ini sabun wahidun, hanya memiliki satu kain. Pashtamaltu, maka aku menutupi bihi, dengan itu kain, wa shallaitu, dan aku salat ila janibihi, di sebelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falamman sarafa, maka pada saat selesai Nabi salat, qala, bertanya Nabi, masuro ya Jabir, kemana saja engkau wahai Jabir?
Akhbartuhu, maka saya memberitahukan kepada Nabi bihajati perihal ada keperluan, wahai Rasulullah. Falamma paragtu, maka pada saat aku selesai, qala, berkata lagi Nabi, ma hadzal istimalu, apa gerangan ini yang menutupi alladzi ra'aitu, yang aku lihat menutupi badan itu. Qultu, menjawab kata Jabir, karena ada sabun, yaitu kain itu, yakni dokin yang sempit, kain yang kecil saja. Ola, kemudian Nabi bersabda, "Tainkana, maka apabila ada itu kain wasian lebar, al tahib, maka kau belitkan secara mirip diselimutkan. Bihi, dengan itu kain, wenkana, dan apabila ada itu kain itu dojikon sempit, patazir bihi, maka cukup disarungkan saja." Artinya pada saat ini Jabir beserta Nabi melakukan perjalanan, Jabir itu hanya punya satu kain yang sempit. Kemudian Jabir itu ikut sholat beserta Nabi. Kain yang sempit itu diusahakan untuk dipakai menutup badan. Tapi karena kainnya sempit itu atas tidak tertutup, bawah juga masih terlihat. Jadi pertanyaan Nabi, loh kok kain, kenapa engkau pakai begitu gitu kan? Rasul, memang kain saya ini terlalu kecil sehingga hanya mampu menutupi sebagian dari badan saya saja. Artinya auratnya itu sendiri, aurat Jabir, bagian paha ke bawah tidak tertutup. Nah, kemudian Nabi memberikan arahan gitu di sini, kalau kainnya besar, kalau kainnya lebar, engkau mirip diselimutkan. Artinya diselimutkan itu dililit, dilipat, yang menutupi seluruh badan kan, dan juga sampai menutupi ke lutut. Tetapi kalau kainnya pas-pasan, sempit, yang utama itu adalah tetap bagian aurat ini disarungkan saja. Jadi bagian badan terbuka tidak apa-apa. Kalau betul-betul ya ini waktu perjalanan tidak ada lagi cadangan di kain yang dibekal oleh Jabir, hanya cukup untuk menutup antara pusar sampai ke lutut. Yang paling utama itu disarungkan itu saja. Sini kata Nabi, "Tazir bihi", maka engkau berusaha menyarungkan saja, artinya untuk menutup dari lutut sampai ke pusar. Artinya tadi kalau hadis di atas, jangan sampai bagian atas terbuka jika itu masih ada kainnya. Kalau kainnya tidak ada, hanya untuk bagian ini saja udah cukup, bagian dari pusar sampai ke lutut. Sekarang yang jadi masalah bagaimana kalau tidak ada kain sama sekali? Kita mau sholat. Tapi untuk zaman ini kecil kemungkinan saat ini ya. Masih, tetapi hal itu bisa saja terjadi dalam keadaan yang sangat genting, force major misalnya gitu. Dalam keadaan ada musibah, gempa dan sebagainya, saat itu kita sadar waktunya sholat, boro-boro nyari sarung dan sebagainya. Kita juga tidak tahu ini sedang dalam keadaan panik gitu, tetapi kita sadar waktu ini sholat dan tidak ada kain, katakan begitu. Nah, nanti para ulama menyebutkan memang menutup aurat itu adalah syarat sah sholat. Tapi dalam keadaan tidak ada kain sama sekali, tanpa ditutup pun tidak apa-apa. Sama seperti menghadap kiblat itu adalah syarat sah sholat. Tapi kalau kita tidak tahu mana arah kiblat ini, kemanapun kita menghadap, maka sah saja, asal tidak tahu. Kecuali kalau kita tahu menyalahi arah kiblat, tidak sah sholat. Wahai suma kuntum pawal wajhaka, kemanapun engkau mengarah, maka disitulah wajah Allah. Maksudnya tujuan kita untuk sholat menghadap kiblat karena saat itu tidak tahu kemana arahnya, maka kemanapun arah kiblat sah. Kalau kita tidak tahu, sama seperti menggunakan kain itu syarat sah sholat. Dalam keadaan normal tidak sah kita sholat dalam keadaan tidak menutup aurat. Tetapi pada saat keadaan abnormal
tanpa menutup aurat pun tetap sah. Itu saking tidak boleh ditinggalkannya sholat. Kemudian dia hadis berikutnya, haddatsana Musaddad, qala haddatsana Yahya an Sufyan, qala haddatsani Abu Hazim an Sahal, qala berkata Sahal, karena ada rijalun, sejumlah laki-laki yusalluna salat, itu kaum laki-laki itu ma'an Nabi beserta Nabi sallallahu alaihi wasallam, akidi uzurihim, mengikatkan kain-kain mereka itu ala anakhim, ke pundak-pundak mereka, kahayatis sibyani, seperti anak-anak. Waqala, dan berkata Nabi linnisa'i, kepada kaum perempuan, la tarfa'na, jangan kau angkat dahulu rusakunna, kepala-kepalamu itu, hatta yastawiya, sehingga jejeg dulu gitu, ar-rijalu, kaum laki-laki, julusan, duduknya. Jadi hadis ini memberitakan sama seperti yang diberitakan di hadis-hadis sebelumnya, kaum laki-laki saat itu pada sholat berjamaah beserta Nabi, caranya seperti anak-anak permainan zaman dahulu juga, zaman lalu, itu kainnya itu diikatkan ke pundak-pundak mereka itu. Ya seperti main-main lah mungkin kalau zaman sekarang kelihatannya. Tapi saat itu ya memang keadaan serius, begitu caranya yang dilakukan. Nah, tetapi kain yang diikatkan tadi itu jadi agak ngatung gitu kan, Pak. Agak ngatung itu memang menutupi lutut, tetapi pas-pasan itu. Kalau itu ruku atau sujud, itu bagian dalam si laki-laki itu bisa nampak gitu. Tidak pakai celana dalam waktu zaman-zaman itu kan, celana dalam itu baru budaya kesini saja kan. Nah, maka Nabi berpesan kepada kaum perempuan yang ikut sholat berjamaah di masjid, kalian jangan dahulu ngangkat kepala dari sujud sebelum yakin tuh kaum laki-laki di depan kalian itu sudah pada duduk. Karena kalau para ibu ngangkat dahulu, para bapaknya sedang masih sujud, itu nampak auratnya. Karena masih tidak menutupi, kainnya itu tidak menutupi sampai ke bawah, sehingga kalau ya ketarik itu, Pak. Kalau sujud masih bisa, kemungkinan masih nampak itu bagian paha atau bahkan bagian yang lainnya itu. Maka Nabi berpesan, hai kaum perempuan, jangan dahulu ngangkat kepala sebelum itu semua jamaah laki-laki di depan duduk dalam keadaan sempurna. Hatta yastabiyar rijalu, sampai kaum laki-laki sempurna duduk, julusan dalam keadaan duduk. Nah, ini yang menjadi dasar bagi kita bahwa antara kaum perempuan dan laki-laki itu pakai penutup, kan ya, seperti di kita ini kan. Karena itu supaya tidak begitu, tidak kemungkinan sekarang juga pakai sarung masih bisa kelihatan kan, bisa nampak itu laki-laki itu, apalagi sarungnya terlalu ketat atau pakai celana panjang itu kan, kadang-kadang tercetak juga itu gitu, celana dalamnya itu. Nah, maka dalam hal ini pesan Nabi begitu, yang diterjemahkan nanti pada zaman ini itu ya ditutup antara laki-laki dan perempuan. Dan kenapa laki-laki itu harus di depan dibanding perempuan kan? Karena kalau perempuan di depan, laki-laki melihat kaum perempuan, wah itu lebih gawat lagi. Yeah. Kaum perempuan aja kan diwanti-wanti oleh Nabi, jangan coba-coba lihat-lihat itu auratnya para laki-laki. Maka karena itu kaum perempuan diletakkan di belakang. Kemudian itu menjadi dari bagi kita ada pemisahan, ada hijab istilahnya. Oh ya, mengapa? Yang jelas waktu Nabi SAW memberikan pemberitahuan, instruksi kepada kaum perempuan kan pakai jilbab. Kan waktu itu ada kaum perempuan, wahai Rasulullah, ada di antara kami itu yang tidak menutupi seluruh pakaiannya gitu kan, di antara kaum perempuan. Maka Nabi memberitakan pakai jilbab. Pengertian jilbab itu menutup semuanya. Nah, pengertian jilbab itu
dalam istilah kita bisa dimacam-macamkan istilahnya. Bisa long dress, bisa mukena, bisa juga abaya, mungkin yang biasa digunakan oleh perempuan-perempuan Arab saat ini. Yang penting itu nutup aurat. Mau pakai long dress kah, mau misalnya ini pakai kerudung, ke bawahnya pakai baju yang panjang, boleh saja, Pak. Sah saja, tetap sah. Yang penting tertutup aurat. Tertutup aurat. Hanya kebiasaan kita menggunakan mukena, yaitu jadi turun-temurun, ya akhirnya seolah-olah bahwa sholat baru sah pakai mukena. Itu pemahaman yang ya tidak salah juga, tetapi jangan bahwa mukena itu jadi syarat harus sebutan mukena. Yang penting itu nutup aurat. Jadi kalau mau pakai long dress juga tetap sah. Kalau kita menggunakan pakaian seperti pakaian sehari-hari para ibu itu, yang ini pakai kerudung terpisah dengan bajunya, yang penting nutup aurat. Yang aurat perempuan itu pada saat sholat dan juga di luar sholat itu seluruh badan kecuali muka dan kedua telapak tangan. Yang penting tertutup itu semua, sah sholatnya. Jadi tidak mesti pakai mukena. Mukena itu mungkin untuk kepraktisan saja itu, supaya yakin semuanya tertutup. Tapi di luar tidak menggunakan mukena juga sah saja. Saya kira gitu. Ya, Pak, sedikit Pak. Mangga, Bu. Ya, terima kasih. Ya. Ibu, mangga, Bu. Ya, mangga, Bu. Pak, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini terkait dengan apa yang barusan disampaikan. Kalau untuk laki-laki tadi kan sudah disampaikan ya. Nah, jadi mungkin ini juga untuk bapak-bapak ini yang pada saat di luar sholat juga kan kelihatan lutut. Jadi kalau mau olahraga juga kan berarti harus ditutup. Jadi jangan sampai terbuka juga karena itu aurat ya, sama saja dengan perempuan. Gitu. Nah, hanya permasalahan ini aurat untuk yang perempuan tadi ya Pak. Ini kan memang bisa saja tidak harus dalam bentuk mukena, tetapi intinya kan laki-laki dan perempuan itu menutup aurat. Tetapi ini yang seringkali ibu-ibu ini ya mungkin yang merasa bahwa menutup aurat itu kalau sudah dengan mukena di luar sudah saja. Tetapi tadi kan di hadis tadi dinyatakan untuk laki-laki walaupun auratnya itu dari mulai dari perut gitu ya sampai dengan lutut itu tetap aja dianjurkan oleh Rasul itu untuk ke bagian atasnya juga ditutup. Ini sebagai kepatutan lah gitu ya. Nah, kepatutan. Nah, demikian pula barangkali kalau saya melihat ini ibu-ibu Pak, kalau sudah pakai mukena aman, walaupun di dalamnya pakai tank top maupun pakai apa, tetapi kan artinya ada adab mungkin ya, adab atau etika di dalam kita mau berdialog dengan Allah, kita menghadap kepada Allah itu memang harus betul-betul nah ini diperhatikan. Nah, konteksnya sampai ke sana tidak Pak. Jadi di dalam melaksanakan untuk perempuan ini ya, karena tadi laki-laki pun kan dituntut untuk di luar daripada auratnya itu seperti itu. Nah, bagi perempuan juga mungkin sama ya Pak ya. Jadi pada saat menggunakan pakaian juga jangan pakaian asal-asalan di dalamnya. Walaupun di luarnya mukena gitu, tetapi kan sekarang nih banyak nih baju mukena kain itu ada yang transparan, ada yang ini. Nah, jadi kalau keluarnya itu rada-rada transparan, kemudian dalamnya seenaknya juga itu akan terlihat kan auratnya itu kan aurat bukan hanya yang bisa nampak dari luar saja ditutup dengan kain yang seperti itu. Nah, itu kira-kira bagaimana Pak? Mungkin apakah ada nanti di hadis yang berikutnya. Terima kasih Pak. Ya betul Bu, setuju. Tadi satunya untuk para bapak, para kaum laki-laki, betul bahwa aurat untuk laki-laki itu dari lutut sampai ke pusar di dalam sholat maupun di luar sholat. Nah, sehingga kata ibu betul bahwa para bapak hati-hati kalau pakai celana pendek itu kalau keluar, kecuali kalau di rumah itu. Itu kadang-kadang pahanya terlihat betul itu aurat sebetulnya. Sama saja dengan kaum perempuan yang tidak menggunakan kerudung gitu kan. Artinya dosa juga. Gitu. Sehingga kalau kita mau katakanlah badminton, mau volley, kaum laki-laki jangan merasa bebas merdeka seenaknya pahanya kemana-mana, itu aurat, dosa juga itu. Walaupun tidak akan ada yang ngagereh-gereh gitu, atau tidak ada kaum perempuan yang merasa tertarik dengan melihat hak kita itu, tetap itu aurat. Betul Bu, saya setuju. Ini untuk mengingatkan kepada para bapak yang mau jalan kaki, kan saya juga kadang-kadang suka melihat itu,
di jalan kaki atau waktu itu di gazebo, waktu ramai gazebo ataupun di Saparua, istrinya itu berkerudung lengkap gitu, si suaminya itu pakai celana pendek kemana-mana itu pahanya itu tidak menghargai istrinya. Mestinya paling tidak tutuplah sampai lutut. Jadi harus pakai sontong lah mungkin. Bagi kita yang tahu, mengerti lah. Tentu saja bagi semua kaum laki-laki harusnya begitu. Kemudian untuk persoalan aurat tadi, betul, untuk para ibu, bahwa aurat itu salah satunya memang ditutup, tapi penutup itu juga harus menutup bagian-bagian yang tidak bisa memperlihatkan bagian-bagian tubuh kita, kaum laki-laki maupun perempuan. Kadang-kadang laki-laki juga akan pakai celana pendeknya itu sampai mencetak itunya, tercetak itu. Ya sama saja itu. Lakukannya seperti para pengguna jilbab itu dulu kan. Itu menggunakan jilbab, menggunakan kerudung tetapi nyetak gitu kan. Artinya bagian tonjolan-tonjolan tubuh itu masih terlihat, itu sama saja dengan tidak menutup aurat. Toh tujuan di Quran itu gunakanlah jilbab tuh di surat Al-Ahzab atau anjuran Nabi gitu. Jilbab itu kan pengertiannya pakaian panjang yang bisa menutupi bagian-bagian yang menonjol dari tubuh. Artinya tidak boleh diperlihatkan. Apakah dengan cara memperlihatkan bagian yang menonjol tadi walaupun tidak transparan atau menggunakan jilbab atau pakaian yang masih transparan. Itu yang dahulu itu seperti berukat tuh, pakaian berukat itu menutup seluruh tubuh tapi masih transparan, masih kelihatan kulitnya. Sama saja itu juga masih belum menutup auratnya. Saya kira begitu, betul Bu. Jadi ini harus jadi perhatian bagi para ibu ya, yang perhatian terhadap aurat ataupun terhadap pengertian aurat itu di luar sholat maupun di dalam sholat sama saja bagi kaum laki-laki dan kaum perempuan. Termasuk tadi aurat laki-laki itu memang dari pusar sampai lutut, tetapi bukan berarti seenaknya telanjang dada juga gitu kan. Tetap saja tutup saja bagian atasnya. Untuk lebih kepada persoalan etika atau kesopanan. Itu saya kira apa yang Ibu maksudkan tadi. Bangga, Pak. Terima kasih. Untuk tadi penutup ini, hijab di kita ini, memang tujuan utama dari Nabi itu jangan sampai kaum perempuan itu memperhatikan atau terganggu dengan auratnya, bagian-bagian aurat dari kaum laki-laki itu kan. Nah, itu memang sifatnya relatif. Kalau misalnya dengan cara segitu saja itu sudah aman bagi kaum perempuan, cukup. Tetapi yang lebih aman lagi barangkali ya seperti sebelumnya kan kita sampai atas juga itu. Dan rencana juga begitu kan Pak. Mau dinaikkan lagi Pak. Hanya belum saja itu kan. Belum sempat, tetapi mau yang waktu itu sudah sampai ke atas mau dipertinggi lagi sehingga nanti akan lebih aman mungkin pada saat berdiri maupun saat duduk tidak melihat ke bagian depan kaum laki-laki. Saya kira itu lebih bagus memenuhi persyaratan karena bisa jadi yang di belakang itu naksir yang di depan, nah itu bahaya juga kan itu kalau sedang sholat. Untuk yang muda-muda maksudnya itu kan suka begitu terjadi itu waktu zaman taraweh lah, pengalaman dulu soalnya. Harus diamankan juga begitu. Sehingga ya nanti saya kira ada rencana untuk dinaikkan kan. Kemudian urusan kiblat. Nah sekarang memang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memberikan contoh beliau itu sholat di atas onta. Padahal kita tahu kan kendaraan onta itu beda dengan mobil. Onta itu bisa ya Nabi bisa sholat dengan cara onta diberhentikan gitu. Bukan sholat di tanah saya bisa. Tetapi ternyata Nabi memberikan contohnya itu justru sholat di atas onta. Itu ada hadisnya yang mengatakan karena ini contoh Nabi itu sifatnya visioner, melihat ke depan, karena nanti suatu waktu ada kendaraan yang tidak bisa diberhentikan. Kalau mobil masih mungkin diberhentikan, sepeda masih mungkin, tapi pesawat terbang mana bisa diberhentikan. Atau kalau kita naik kereta, minta diberhentikan, nggak mungkin itu kan.
masinisnya mau memberhentikan hanya untuk sholat. Nah, dalam keadaan begitulah itu mengapa Nabi memberikan contoh sholat di atas kendaraan. Nah, pada saat tadi dalam keadaan normal menghadap kiblat itu adalah syarat sah. Tetapi pada saat kita tidak bisa mengikuti keadaan normal, maka tidak menghadap kiblat secara langsung juga tidak masalah. Sama seperti Nabi waktu beliau naik onta itu, memang waktu awal sholatnya itu menghadap kiblat, yang itu masih gampang kalau onta itu kan menghadap kiblat, diarahkan ke kiblat saja. Kemudian nanti berjalan lagi bisa tidak menghadap kiblat, tidak masalah. Nah, sehingga bagi kita juga saat ini kalau bisa memang pada saat takbiratul ihram awal itu, saat itu kita menghadap kiblat. Tapi berikutnya mobilnya itu mau ke mana itu arahnya, ya udah tidak masalah. Terus saja sholat. Tapi yang jadi persoalan misalnya begini, kita naik kereta arah ke Surabaya, jelas itu ke arah timur. Dan kita menghadap ke timur biasanya begitu, kecuali kursi kereta yang bisa dibolak-balik gitu, mungkin bisa diatur. Tapi kalau kita dengan orang lain tidak gampang begitu kan, kagok juga mau dibolak-balik itu. Kalau sesama keluarga tidak ada masalah. Sekarang jika kita sendiri dengan orang lain yang tidak mungkin. Nah, pada saat seperti itu tidak masalah juga kita sholat dengan niat menghadap kiblat. Yang penting jangan sampai ditinggalkan. Karena sesungguhnya kalau kita menghadap timur juga, kalau ditarik bumi ini bulat itu ya bisa masuk ke kiblat juga. Nah, jadi dalam keadaan-keadaan darurat seperti itu, tidak menghadap kiblat juga tidak apa-apa. Hanya kalau masih mungkin, masih bisa, kita pada saat takbiratul ihram menghadap kiblat. Setelah itu kemana saja arahnya tidak apa-apa. Jadi saya kira gitu, bisa. Sama seperti, tapi kalau di kereta sekarang, waktu itu saya juga pernah ke Surabaya, di dalam kereta itu disediakan ada musola. Jadi kita bisa tidak sambil duduk lagi ke ruangan musola, maka ada sajadahnya. Tetapi waktu itu saya juga pas ke Surabaya, saya sholat pokoknya ikut arah sajadah yang disediakan oleh pelayan di kereta saja. Mana arahnya wallahu alam kan. Tapi kalau bisa saat itu, kalau bisa kita atur sesuai dengan keyakinan kita bahwa arah ke kiblat itu adalah ke sana, berarti bertentangan dengan arah kereta yang ke timur. Berarti kita ubah saja ke arah kiblat. Kalau kita bisa mengubahnya. Tapi kalau pada saat sedang duduk, susah itu mungkin ya. Kecuali kalau kita bersama keluarga. Tapi kalau kereta kemarin itu pakai turangga yang Argowis lupa saya. Nah, itu bisa kita disediakan tempat sholat untuk di ruang restorasi itu, Pak. Bisa kita arahnya. Tetapi setelah itu arahnya berubah-ubah tidak masalah. Saya kira gitu. Kemudian hadis yang tadi itu ya menyebutkan bahwa kaum perempuan usahakan tertutup, jangan melihat kepada bagian depan di laki-lakinya itu. Kemudian hadis berikutnya, Haddasana Yahya, haddasana Abu Muawiyah, anil Amash, an Muslim, an Masruq, anil Mughirah bin Syu'bah. Qala berkata Mughirah, kuntu ada aku ma'an Nabi beserta Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safarin dalam satu perjalanan. Qala berkata itu Nabi, ya Mughirah, khudil idawah, tolong ambilkan wadah air maksud. Fa'akhadtuha, maka aku mengambilkan wadah air untuk Nabi, pantolaku, maka berjalan Rasulullah SAW hatta tawaro, sehingga membelakangi Rasul anni daripadaku, pakodo, maka menyelesaikan Nabi hajat beliau, buang air besar nampak. Walaihi, dan pada tubuh Nabi itu jubbatun syamiyatun, jubah yang terbuat atau yang berasal dari negeri Syam. Padahaba, maka pergi Nabi liyukhrija, dengan maksud mengeluarkan Nabi yadahu, tangan beliau, min kummiha, dari tangan baju jubahnya itu, fadhaqat, tetapi sempit itu tangan baju Nabi itu, akhraja, maka mengeluarkan Nabi yadahu, tangan beliau, min asfaliha, dari bawah itu jubah.
Sebab itu maka aku menyeblok, manjurkan air gitu alih kepada Nabi. Fatawaddoa, maka wudu Nabi, wudu ahu dari tempat wudu beliau itu di salat untuk salat, wa masaha, dan mengusap Nabi ala khuffahi kepada dua sepatu Nabi. Masalah kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam salat. Bab ini memberitakan, di atas disebutkan bahwa kalau kita menggunakan pakaian yang berasal dari negeri atau pemberian orang-orang kafir pun tidak apa-apa, boleh saja. Nah, di sini disebutkan waktu itu Nabi menggunakan jubah yang berasal dari Syam. Syam itu kalau sekarang itu Palestina, Suriah, Yordania. Itu wilayah Syam. Yang maksud Syam itu 3 negeri kalau sekarang. Palestina, Yordania, dan Suriah. Itu wilayah Syam. Nah, waktu itu Nabi memperoleh kiriman jubah yang berasal dari Syam dan beliau pakai. Nah, sekarang kalau kita lihat di museum Topkapi kalau tidak salah di Turki, ada jubah Nabi itu. Masih ada itu. Yang lebar besar itu. Ya, seperti yang berwarna ya putih, tapi putihnya sudah putih agak kusam gitu, karena sudah kelamaan. Wallahu alam apakah itu jubah Syamiyah yang dimaksud dalam hadis ini. Tetapi berita hadis ini memberitahukan bahwa kalaupun kita menggunakan kain, menggunakan pakaian yang dibuat oleh orang bukan Islam pun boleh saja dipakai untuk kepentingan sholat. Yang penting terbebas dari najis, itu pesan hadis ini. Nabi menggunakan kain yang berasal dari Syam, dan bab ini bercerita tentang itu. Boleh saja li jawazi sholati sabil kufari, bolehnya sholat dalam pakaian orang-orang kafir malam yatahaqqaq najasatwa, selagi jelas tidak ada najis yang menempel di jubah itu atau di pakaian itu. Kita diberi sarung dari orang kafir misalnya, boleh pakai sholat saja. Asal yakin bahwa itu tidak ada najis. Atau dipakai, dikasih mukena, dikasih hadiah dari non-muslim kepada para ibu itu. Jangan mentang-mentang, wah ini bukan dari orang Islam, tidak saya pakai. Gak masalah, pakai saja. Kecuali kalau untuk kaum laki-laki, dikasih kain, tapi kainnya itu sutra. Nah, kalau sutra dilarang digunakan untuk laki-laki kan, dari pesan Nabi SAW. Nah, itu walaupun yang memberinya muslim jangan dipakai, apalagi kalau yang memberinya non-muslim. Tapi kalau pakaian itu non-sutra, boleh pakai walaupun yang memberi bukan muslim. Yang penting di sini tidak ada najis. Karena itu waktu itu Syam itu masih merupakan daru kufrin, merupakan negeri kafir, belum masuk Islam maksudnya, pada zaman Nabi SAW. Tapi Nabi menggunakan pakaian itu tidak masalah dipakai terus ngerasa untuk sholat. Kemudian an Abi Hanifah karohiyat sholati biha illa ba'dal gusti. Tetapi nanti menurut Abu Hanifah atau madhab Hanafi, kalau kita memperoleh atau mendapat kain, sarung, baju, kopiah, dan sebagainya dari non-muslim, menurut beliau syaratnya cuci dahulu. Karena kita tidak tahu, kan? Tidak tahu siapa. Bisa saja itu kain tadi itu sudah terkena najis. Untuk meyakinkan supaya pakaian tadi, kain atau baju atau apapun yang diberikan kepada kita tidak terkena najis, lebih baik cuci dahulu. Malahan menurut Imam Abu Hanifah itu makruh kalau langsung dipakai untuk sholat. Karohiyatan di sholat harus dicuci dahulu untuk meyakinkan bahwa tidak ada najis. Begitu juga menurut Imam Hasan Al-Basri, harus dicuci dahulu. Atau al-muradu bisa jadi di dalamnya ada najis. Walaupun najisnya kita tidak tahu, hanya untuk meyakinkan saja lebih baik dibersihkan, dicuci gitu. Kemudian di hadis berikutnya, Haddatsana Matar dan seterusnya dari Jabir bin Abdullah. Hadisu membacakan hadis itu Jabir bin Abdullah, anna Rasulullah, sungguhnya Rasulullah SAW, karena ada Rasulullah yang kulu
ma'ahum, Rasulullah memindahkan beserta kaum jahiliyah di Makkah waktu itu al-hijarata, batu Hajar Aswad lil Ka'bah yang ada di Ka'bah itu. Wa alaihi izaru. Dan saat itu Nabi menggunakan kain. Faqala, maka bersabda lahu atau berkata Allah kepada Nabi Abbas bin Abdul Muttalib, yaitu ammuhu, paman Nabi SAW, ya wahai saudara anakku, wahai anak saudaraku gitu. Lo halal tak, kalaulah lepas izaroka, kainmu itu, pajal tahu, maka engkau jadikan alaman kibaika, ikatkan di dua belikatmu. Dunal hijaroti, batu itu. Kemudian berkata itu Jabir, pahallahu, maka Nabi mengikatkan paja'aluhu, maka Nabi menjadikan alamin mankibaihi di dua belikat beliau itu, pasakoto, maka kemudian jatuh itu kain, maghsyiyan, Nabi terbuka alaihi, dalam keadaan kainnya itu lepas. Fama ru'ya, maka tidak lagi dilihat ba'da dzalika, setelah peristiwa itu, uriyanan, dalam keadaan telanjang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini menceritakan kisah sebagaimana kita ketahui pada saat Nabi sallallahu alaihi wasallam usianya 35 tahun sebelum beliau diangkat jadi rasul. Waktu itu terjadi banjir di Mekah sehingga Ka'bah juga terpengaruh ikut kebanjiran yang menyebabkan Hajar Aswad itu lepas dari tempatnya. Nah, setelah itu orang-orang yang ada di Mekah mau memperbaiki Ka'bah, selesai diperbaiki lagi Ka'bah, hanya terjadi perselisihan pada saat mau menempatkan Hajar Aswad ke tempatnya itu. Di antara kabilah itu berselisih, yang paling berhak itu adalah kabilah kami. Yang kabilah yang lain menyatakan kami yang lebih berhak. Terjadi perselisihan. Akhirnya saat itu diambil kesepakatan bahwa yang berhak menempatkan Hajar Aswad ke tempat itu adalah orang yang pertama masuk ke dalam masjid ini, ke dalam Baitullah ini. Nah, yang paling pertama masuk ke dalam Baitullah itu Nabi Muhammad SAW. Ya, seorang muda atau seorang dewasa saat itu yang bernama Muhammad bin Abdullah. Nah, sudah dikenal Nabi Muhammad SAW saat itu sebagai seorang yang jujur, yang bisa dijadikan teladan, dan menjadi panutan bagi orang-orang Makkah saat itu, maka semua kabilah setuju. Lebih cocok betul yang menempatkan Hajar Aswad ke tempat semula itu adalah ini aja, kepada Muhammad saja. Tapi Nabi dengan sepenuh kebijaksanaan tidak beliau tempatkan sendiri. Beliau menggelar itu sorbannya itu. Kemudian meletakkan Hajar Aswad di tengah sorban. Kemudian masing-masing kabilah suruh pegang ujung sorban itu. Nah, melalui cara Nabi seperti itu, semua kabilah puas. Sehingga semuanya kebahagiaan. Tetapi ada satu peristiwa yang disebutkan di dalam hadis ini. Saat itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena sorbannya itu mungkin sebagian kain, mungkin bisa sorban, bisa yang lain, dipakai untuk menggelar, untuk sebagai tempat menempatkan Hajar Aswad, sehingga Nabi itu hanya tinggal ke bagian sepotong, gitu kan, ke bagian bawah saja itu kain beliau itu. Nah, saat itu Abbas bin Abdul Muttalib menyarankan, ikatkan itu kainmu itu ke sini, ke belikat, mungkin ya ke daerah pundak supaya jangan sampai lepas. Nah, ternyata walaupun sudah diikatkan, lepas juga itu Nabi. Sehingga disebutkan di sini menurut Jabir, tapi saat itu kain Nabi lepas saat sedang menempatkan Hajar Aswad, sehingga terbuka semua badan Nabi itu. Nah, saat itulah terakhir saya melihat Nabi dalam keadaan telanjang di muka umum. Karena tidak sengaja kain yang dikenakan Nabi itu lepas. Kita tahu barangkali, jangan bayangkan pakaian zaman itu seperti zaman sekarang yang dijahit, ada ikatannya, ada karetnya, atau ada ikat pinggang. Ya tentu beda, itu tahun 1400 tahun yang lalu itu kan. Jadi asal saja main ikat ataupun hanya kainnya juga tidak dijahit, sehingga wajar saja kejadian ini mungkin terjadi. Seperti diberitakan dalam hadis ini oleh Jabir, sahabat Nabi. Jabir bin Abdullah. Nabi pernah terbuka seluruh kainnya itu. Tetapi itu saat terakhir saja saya melihat, artinya setelah itu Nabi
terpelihara. Setelah jadi diangkat sebagai Rasulullah, tidak pernah lagi kejadian seperti itu. Kemudian di hadis terakhir disebutkan begini. Sholat bagaimana kalau menggunakan gamis, menggunakan celana panjang, menggunakan celana pendek, dan menggunakan rida. Rida itu selendang, yang mungkin seperti sorban ini. Disebutkan di sini, Haddasana Sulaiman bin Harb, Haddasana Muhammad bin Zaid, dan seterusnya. Dari Abi Hurairah, qala berkata Abu Hurairah, qoma telah berdiri rajulun seorang laki-laki, ilan Nabi menghadap Nabi SAW, fasa'alahu maka bertanya itu seseorang itu kepada Nabi salati perihal salat bisabil wahidi dalam pakaian yang hanya satu. Faqala maka menjawab Nabi SAW, awakullukum apakah bagi masing-masing kalian yajidu mendapati sawabaini dua pakaian? Summa sa'ala kemudian bertanya lagi rajulun si laki-laki itu Umar kepada Sayyidina Umar. Faqala maka menjawab Sayyidina Umar, idza wassa'a apabila meluaskan Allah fa'asiu maka engkau usahakan menggunakan kain yang lebih dari hanya satu. Jadi ceritanya begini, seseorang bertanya kepada Nabi, bagaimana wahai Rasul kalau menggunakan hanya satu kain? Nah, jawaban Nabi, kalau punya dua kain, ya boleh pakai dua kain juga. Satu kain seperti di hadis-hadis sebelumnya tentu saja boleh. Tapi kalau ada dua kain, kalau kain itu bisa menutupi seluruh badan, itu lebih baik daripada hanya menutupi bagian aurat saja gitu. Bagi si rojul ini, seorang laki-laki. Jawaban Nabi seperti itu. Kalau kalian mendapat dua pakaian, ya boleh dipakai juga, itu maksudnya. Nah, kemudian si laki-laki itu tadi bertanya kepada Sayyidina Umar, kalau Allah meluaskan engkau, artinya kalau engkau memiliki lebih dari satu kain, pakailah lebih dari satu kain. Yang penting aurat itu dan badan itu tertutup. Jama'a rajulun alaihi siyabahu. Pada saat ada lebih ya boleh pakai lebih dari. Sholat rajulun bi izarin waridain. Nah, kemudian Sayyidina Umar menyatakan boleh kalau engkau ada lebih dari satu kain, engkau pakai kain untuk kepentingan sarung itu izar dan rida. Rida itu yang dipakai untuk menyelendang atau sorban seperti ini. Silakan pakai itu kan. Tapi yang maksud rida di sini sebagai ganti baju ini gitu, atau kaos. Gitu. Rida itu jangan sampai bagian atas badan itu sama sekali tidak ada kain. Tutuplah. Paling tidak pakai rida. Dipakai selendang. Tetapi kalau kita pakai baju, ya tentu lebih baik pakai baju yang tertutup. Jadi di sini silakan sholat menggunakan rida, menggunakan sorban, menggunakan tambahan seperti ini. Itu menurut Sayyidina Umar. Fi izarin wa komisin. Atau engkau menggunakan sarung dan pakai gamis. Gamis itu ya pakaian kurung itu, long dress tadi itu Pak. Long dress itu ya kalau bagi laki-laki ya putih-putih saja, itu yang jubah kita sebut. Atau bagi kaum perempuan ya tentu saja sampai nutup seluruh badan. Nah, boleh menggunakan gamis yang sekarang banyak digunakan oleh orang-orang di Arab bahkan. Silahkan pakai itu kan. Fi izarin wa komisin. Di dalamnya masih pakai sarung dan kemudian dibalut oleh gamis itu boleh. Itu menurut Sayyidina Umar. Fi izarin wa kubain. Atau menggunakan sarung wa kubain. Kuba di sini. Sebentar. Kuba itu. Oh itu. Kuba itu sarung tangan. Tangan ditutup misalnya. Boleh kalau mau ditutup juga tangan. Kalau dalam keadaan kedinginan. Menurut Sayyidina Umar gitu. Pakai sarung. Sarung maksudnya ya sarung kita seperti ini. Tentu saja tidak warna-warni kalau sarung zaman Nabi. Kan. Kalau sekarang kita kan warna-warni. Nano-nano. Kalau dulu mungkin satu warna saja. Karena di Arab kan sekarang juga tidak pernah kita lihat orang-orang Arab pakai sarung seperti kita ini. Warna-warni. Malahan kita pakai batik aja. Mereka kaget loh bajunya kok warna-warni. Nah, kalau bagi mereka biasanya warnanya satu macam saja. Apalagi zaman dahulu. Nah, silakan atau sarawila waridain menggunakan sarawil.
Sarawil itu celana panjang, ya seperti kita ini menggunakan celana panjang boleh. Dan rida itu ya ini sorban atau selendang. Assalamualaikum Atau Pak Ustadz. sarawil wa komis. Sarawil itu ya celana panjang dan gamis juga boleh kita menggunakan, di dalamnya pakai celana panjang dan pakai gamis juga. Atau sarawil wa kuba. Sarawil menggunakan celana panjang dan ini penutup tangan juga boleh. Atau tuban. Tuban itu diartikan celana pendek. Celana pendek tentu saja yang dimaksud adalah sontong mungkin ya. Sampai nutup lutut. Tapi jangan pas di lutut, harus dilebihkan. Karena kalau kita ruku atau sujud itu tarik gitu. Boleh gamis, tetapi kalau pakai gamis tidak apa-apa, pakai celana pendek juga. Ya seperti kita pakai sarung, di dalamnya pakai celana pendek kan. Dan pakai celana dalam ya boleh saja itu zaman sekarang. Atau pituban warida. Nah, celana pendek dan rida itu boleh saja, yang penting sontong itu jangan sampai membuka nanti pada saat kita ruku atau sujud itu kelihatan paha. Kalau mau celana pendek juga boleh saja, hanya hati-hati waktu ruku dan sujud. Hanya nanti di sini ada pendapat dari para ulama seperti disebutkan di sini As-Sajastani ini mungkin ya. Disebutkan bahwa ala hayatis sarabi illa annahu laisa lahu rijlani. Ada pendapat sebentar di sini. Wa fi hadha hadis dalilun ala wujubis sholati bisyabi lima fihi. Ini hadis di atas menyatakan tentang dalil wajibnya sholat menggunakan pakaian yang bisa menggunakan satu pakaian atau lebih, tetapi yang penting jangan sampai membuka aurat. Menggunakan satu pakaian juga bisa, wabi anna sholata pisaubaini abdul. Tetapi kalau kita sholat menggunakan dua pakaian itu lebih utama daripada satu pakaian. Artinya kalau satu pakaian itu yang konotasi kita itu hanya menutupi bagian pusar sampai lutut. Tapi kalau kita menggunakan baju ke atasnya atau penutup badan itu lebih utama lagi. Kemudian ada yang terkait dari ashab iman iktasor al sholati bis sarawil mal qudrati yu'idu fil waqti. Menurut dari Imam Ashab disebutkan sebaiknya jangan hanya celana panjang saja. As-sarawil tadi itu kan celana panjang. Sebaiknya tidak hanya celana panjang saja. Bahkan disebutkan di sini yu'idu fil waqti, harus diulang tuh sholatnya kalau hanya celana panjang saja. Jadi ada yang menyoal, gimana kalau sholat kita hanya menggunakan celana panjang? Menurut sebagian dari madhab Hanafi itu makruh. Gitu. Kalau hanya celana panjang saja. Nah, kita lihat sekarang ini di teman-teman kaum Salafi itu. Salafi itu turunan dari Wahabi kan itu. Yang Salafi di kita itu, mereka itu tidak mau sholat kecuali harus di dalam masjid. Dan masjidnya juga harus masjid seperti ini. Gitu. Jadi kalau masjid itu musola itu hanya ada di kantor, bagian kecil dari kantor itu tidak dianggap masjid mereka itu. Tidak mau sholat di situ. Saya punya teman-teman waktu itu di kantor di Japati itu, kita kan di dalam Japati itu ada masjid di lantai 2 besar, lebih besar dari ini kan. Tapi tidak dianggap masjid oleh mereka itu. Mereka itu kalau mau sholat duhur, asar itu mesti keluar cari masjid di Masjid Al-Manar itu. Itu baru disebut masjid bagi mereka. Nah, satu juga yang mereka tidak mau sholat itu menggunakan celana panjang. Jadi selalu bawa-bawa sarung gitu kemana-mana. Celana panjang itu mesti ditutupi sarung. Karena ini ada pendapat yang begitu yang berasal dari ulama itu. Yang di sini dari sebagian madhab Hanafi. Tidak mau menggunakan celana panjang. Bagi mereka itu aurat karena celana panjang itu suka nyetak gitu kan. Masih kelihatan tuh auratnya katanya. Seperti tadi. Tetapi itu dari Imam Ashab dan juga sebagian dari
Imam Hanafi, hanya menurut sebagian mazhab Hanafi juga itu adalah makruh saja, bukan haram, bukan batal. Hanya kita barangkali tidak apa-apa tahu kalau nanti ada tetangga kita atau teman-teman kita kalau diajak sholat, mari kita sholat jadi masjid kantor gitu, itu tidak mau mereka. Karena itu ya kecuali kalau sangat terpaksa. Selagi mereka masih bisa mendapati masjid yang berdiri sendiri seperti masjid ini, baru itu disebut masjid bagi mereka. Tapi kalau masjid itu nempel di perkantoran, tidak dianggap masjid bagi mereka. Demikian juga pada saat sholat, mereka itu tidak mau pakai celana panjang. Mesti kalaupun celana panjang tidak dibuka, pakai sarung. Nah, kita hanya sekedar tahu saja bahwa itu memang ada pendapat ulama yang menyatakan begitu makruh, bukan haram. Artinya kalau bagi kita ya yang penting menutup aurat dan tidak ya makanya usahakan celana panjangnya jangan terlalu ketat gitu. Bikin yang baggy gitu kan ya agak longgar sehingga kalau kita ruku dan sebagainya tidak terlalu nyetak. Gitu. Saya kira gitu saja. Toh itu tetap masih menutup aurat menurut pemahaman kita secara umumnya. Kalau ada yang begitu ya maklum saja memang ada pendapat seperti itu. Saya kira itu bahasan untuk kali ini barangkali ada yang mau didiskusikan.